bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perencanaan personel perekrutan SDM. Perkenalkan, saya Sylvia Vinka Syafitri. Perkenalkan, nama saya Frisan Malik Abdul. Perkenalkan, nama saya Sylvie Zehan Akila. Perkenalkan, nama saya Nadia Feriska Segar. Tonton video kami ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Feriska Segar. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang dengan judul besar di kelompok kami, perencanaan personel perekrutan SDM. Saya akan membacakan materi pertama mengenai perencanaan personel. Perencanaan angkatan kerja atau personel adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan sebagai proses untuk membuat keputusan posisi mana yang perlu diisi dalam
Perkenalkan, nama saya Frisan Malik Abdul. Di sini saya selaku kelompok 2 ingin menjelaskan terkait pemeriksaan latar belakang dan metode seleksi. Pemeriksaan latar belakang atau background check adalah proses penting dalam rekrutmen yang bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelamar atau kandidat pekerja. Proses ini mencakup pemeriksaan riwayat pendidikan, pengalaman kerja, catatan kriminal, dan referensi pribadi. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas rekrutmen, pemilihan karyawan yang tepat, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman. Tahapan umum dalam pemeriksaan ini meliputi verifikasi akademik, pekerjaan sebelumnya, dan pemeriksaan referensi. Proses ini membantu perusahaan menghindari resiko yang dapat merugikan di masa depan. Apa saja metode yang paling efektif untuk melakukan background check atau pemeriksaan latar belakang? Metode yang paling efektif untuk melakukan background check atau pemeriksaan latar belakang meliputi 1. Verifikasi akademik, yakni memastikan gelar dan pendidikan yang diklaim kandidat atau pelamar kerja valid. Yang kedua, verifikasi riwayat pekerjaan, yakni menghubungi mantan atasan untuk memverifikasi pengalaman kerja. 3. Pemeriksaan catatan kriminal, memastikan tidak ada catatan kriminal yang relevan. 4. Reference check atau menghubungi referensi untuk mendapatkan wawasan tentang karakter dan kinerja kandidat. 5. Pemeriksaan media sosial, yakni meninjau profil media sosial untuk memahami kepribadian kandidat. 6. Tes narkoba dan pemeriksaan kesehatan, yakni diterapkan sesuai kebutuhan pekerjaan. Baik, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana wawancara yang efektif. Wawancara yang efektif memerlukan persiapan matang dan teknik yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam melakukan wawancara yang efektif. Yang pertama, persiapan, yakni pelajari latar belakang kandidat dan siapkan pertanyaan yang relevan. Yang kedua, suasana yang nyaman, yakni ciptakan lingkungan yang kondusif agar kandidat pekerja merasa rileks. Yang ketiga, pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan jawaban mendalam. Yang keempat, dengarkan aktif, yakni perhatikan jawaban dan bahasa tubuh kandidat. Yang kelima, umpan balik, yakni berikan umpan balik setelah wawancara untuk membantu pengembangan kandidat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, wawancara dapat berjalan lebih efektif dan produktif. Bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum melakukan wawancara? Mempersiapkan diri sebelum melakukan wawancara melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan proses wawancara berjalan efektif. Berikut adalah beberapa tips untuk mempersiapkan diri sebelum wawancara. Yang pertama, pelajari latar belakang dan kualifikasi kandidat, yakni mempelajari latar belakang dan kualifikasi kandidat akan membantu Anda menentukan pertanyaan yang relevan dan efektif. Hal ini juga membantu Anda memahami apa yang ingin Anda ketahui dari kandidat tersebut. Yang kedua, buat pertanyaan yang relevan. Buatlah setidaknya 15 pertanyaan dengan tipe jawaban terbuka yang menghindari jawaban tetap seperti ya atau tidak. Pastikan pertanyaan Anda sesuai dengan jenis wawancara yang ditentukan dan tidak keluar konteks atau topik wawancara. Yang ketiga, persiapkan alat-alat yang digunakan.
alat tulis, media tulis, dan alat perekam jika perlu. Pastikan Anda meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber jika ingin merekam proses wawancara. Yang keempat, berpenampilan sopan dan rapi. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi untuk memberikan kesan yang baik kepada narasumber dari awal hingga akhir wawancara. Yang kelima, datang lebih awal. Datang lebih awal ke tempat wawancara untuk memiliki waktu mengamati dan mencermati kondisi sekitar. Hal ini membantu Anda memastikan semua kebutuhan sudah siap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.